Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Lock, Stock, and Two Smoking Barrel. Film ini rilis tahun 1998. Bercerita tentang sekelompok pemuda yang tidak sengaja harus berurusan dengan seorang mafia paling ditakuti. Bagaimana mereka bisa lolos dari kematian? Mari kita mulai. Right, let's sort the buyers from those who trust. Because if you can't see value here today, you're not up here shopping. Sebelum kita mulai di film ini akan banyak sekali karakter yang dikenalkan. Semoga tidak membuat sahabat bingung. Di awal kisah seorang pria bernama Beacon menjual barang-barang murah di pinggiran kota. Semua barang yang Beacon jual adalah barang-barang selundupan dan dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Pria ini adalah teman Beacon yang bernama Eddie, seseorang yang bertugas menyamar menjadi pembeli untuk meyakinkan orang lain bahwa barang-barang Beacon memang layak dibeli. Eddie adalah salah satu pria yang bisa menghasilkan uang dimanapun dia berada. Namun bakat paling menonjolnya adalah berjudi. Hold on, you want one as well? So we're standing out there like 1 o'clock. Been paid for it. Bacon causes. They can hustle a few quid here and there by gambling with cards. Bacon could see that his days of selling was time to move on. Beacon menyadari bahwa hari-hari jualan barang ilegal sudah berakhir karena polisi sudah melacaknya dan akan terus mendatanginya. Pria ini adalah Tom, salah satu sahabat Beacon, dan pria yang berbicara dengannya adalah Nick. Nick adalah seorang penadah yang membeli barang apapun yang menghasilkan uang, dan Tom sering menjual barang ke Nick. Tom mendapat barang tersebut dari beberapa kerabat, dan semua barang di tempat ini rata-rata adalah hasil curian. Tom memberitahu Eddie bahwa uang yang dia kumpulkan hanya 25.000 pounds. Lalu mereka menghampiri satu sahabat lagi, yaitu Soap. Soap mengatakan dirinya sudah menyiapkan uang sebesar 25.000 pounds, dan Soap akan memberikan uang ini ke Eddie. Namun, apapun yang Eddie lakukan dengan uang ini harus menguntungkan. Mereka berempat mengumpulkan uang sebanyak 100.000 pounds untuk bermain judi dengan para pemain besar. Di sebuah tempat, pria ini adalah Harry, salah satu mafia paling kejam di wilayah London. Harry memiliki komunitas judi yang tidak mudah untuk diikuti. Jika tidak memiliki uang lebih dari 100.000 pounds, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk. Eddie menghubungi Harry dan mengatakan bahwa dirinya memiliki uang 100.000 pounds dan ingin ikut bergabung di meja judi. Well, if you got it, you got it. No, if you don't mind. What's this Eddie like then? He's a fucking thief. Harry has a colleague. Pria ini adalah kaki tangan Harry yang bernama Barry. Dia kejam dan tidak memiliki perasaan terhadap siapapun. Harry bertanya seperti apa Eddie. Barry mengatakan bahwa Eddie adalah seorang pencuri. Namun dia memiliki sebuah bakat unik di meja judi. Dia seperti bisa melihat kartu musuh saat berjudi. Eddie dan kawan-kawan menyewa sebuah kamar di sebuah tempat. Mereka menjadikan tempat itu sebuah markas. Ada kelompok pria lain yang juga menyewa tempat di sebelah kamar Eddie. Tom mengatakan bahwa setidaknya Eddie harus menang 120.000 pounds dalam permainan nanti, dan masing-masing dari kita akan mendapat 5.000 pounds. Tom juga protes karena Eddie memilih tempat untuk markas mereka sangat jelek. Eddie mengatakan bahwa harga sewa di tempat ini sangatlah murah. Beacon memberitahu Tom bahwa seseorang yang tinggal di sebelah rumah ini adalah seorang pencuri. Tom bertanya bagaimana Beacon bisa tahu. Lalu Beacon membawa Tom ke dinding. Mereka bisa mendengar dengan sangat jelas apa yang dibicarakan orang-orang di sebelah kamar. Di sebelah kamar mereka, pria ini adalah Doc. Dia pemimpin kelompok tersebut. Mereka sering mencuri, merampok apapun termasuk ganja dan narkotika. You find a job worth doing, Charlie? Police at the street. Lalu scene berpindah di sebuah ladang ganja rumahan. Pria ini adalah G,
pemuda yang membudidayakan tanaman ganja di rumahnya. Temannya bernama Charles. Dia adalah orang yang melakukan pengecekan kualitas sebelum diedarkan. Lalu seorang pria datang, yaitu Willy. Dia datang membawa seorang perempuan teler. Dan pria ini adalah Winston, pemimpin dari mereka berempat. Winston marah karena Willy membawa perempuan teler ke rumah. Willy ditugaskan untuk membeli pupuk namun membawa wanita teler. Chill, Winston. Charlie knows it's me. The problem is, Willie. So just do as I say and keep the fucking... It's Gloria. Yes, I know. That's going out 6 hours ago. Alarm bells are ringing, Willie. I'm buggered if I'm going to count it. You don't look like your average horse. Paid the cost to be the boss. Look at me. How long's he been on his own? You're bad, man. Di sebuah tempat, pria besar ini adalah Chris dan anaknya Chris Junior. Chris adalah tukang pukul dan penagih hutang, dan dia selalu bekerja bersama anaknya. Bad, mo. This is one of them jobs, isn't it? Oh, fuck! Christ! Includes blasphemy as well. Fucking hell, John. Right, we'll put the rest of the stuff in there. Who would pay for shit? Yeah, exactly. Eddie dan kawan-kawan berkumpul di sebuah bar, dan bar ini adalah milik ayah Eddie. Harry bertanya ke Barry di mana Eddie mendapat uang 100.000 pounds. Barry mendapat informasi bahwa uang itu patungan dengan 4 temannya. Mereka berempat sudah terlihat seperti saudara. Harry tahu ayah Eddie memiliki bar. Harry bisa mendapatkan bar itu dengan mengalahkan Eddie di meja judi. Harry mendapat informasi bahwa seseorang sedang mengadakan lelang senjata antik dengan harga hampir 250.000 pounds. Harry sangat menginginkan senjata ini, namun Harry tidak mau mengeluarkan uang. Harry menyuruh Barry mempekerjakan anak buah Barry yang sering mencuri untuk mengambil senapan ini sebelum dilelang. Harry tidak peduli siapapun yang disuruh Barry. Yang penting orang-orang itu bisa mencuri dan bukan orang idiot. Pria ini adalah Paul dan Kenny. Barry menemui mereka di sebuah bar dan memberi pekerjaan ke mereka. Paul dan Kenny harus mencuri senjata di sebuah rumah. Senjata itu adalah barang antik, dan sisanya Paul bisa mengambil apapun di rumah tersebut. Barry hanya butuh senjata antik itu. Paul bertanya untuk siapa Paul bekerja. Barry mengatakan bahwa Paul tidak perlu tahu untuk siapa Paul bekerja. Yang jelas, Barry lah yang mempekerjakan Paul dan Kenny. Paul juga mengatakan bahwa dirinya tidak begitu tahu tentang barang antik. Barry mengatakan semua yang terlihat tua itulah barang antik. Eddie memiliki bakat dalam bermain kartu bukan karena dia ahli memainkan kartu. Namun, Eddie bisa membaca mimik muka lawan dengan sangat cepat. Karena setiap orang memiliki reaksi saat bermain kartu, apalagi berhubungan dengan uang. Mereka berempat datang ke lokasi judi, namun hanya pemain kartu yang diizinkan masuk. Beacon dan kawan-kawan harus menunggu di luar. Saat Eddie masuk, beberapa pemain sudah menunggunya di atas ring. Mereka semua adalah pemain besar. Is this supposed to be symbolic? I'd have put my gloves if I'd have known. You must be Eddie, JD's son. Never mind, son. Evening, Tanya. Been a while. Beacon mendatangi sebuah bar. Mereka melihat seorang pria terbakar keluar dari bar tersebut. Paul dan Kenny mendatangi sebuah rumah. Menurut informasi, disinilah tempat senjata antik itu disimpan dan akan dilelang oleh pemiliknya. Bandar memberitahu aturan main dalam permainan kartu kali ini. Aces, then running down, running flush, a run, an open man can't see a blind man. Now don't fuck around, fellas. Beacon menyuruh bartender untuk mengecilkan suara TV. Namun bartender tidak bisa melakukan hal itu. Bartender menyuruh Beacon meminta pria yang membawa remote TV itu. Lalu Beacon menyuruh pria berambut afro mengecilkan suara TV-nya. Namun pria itu tidak mau. Paul dan Kenny sudah mendapat senjata antik. Mereka tidak tahu senjata yang mana yang diinginkan Barry. Maka dari itu mereka membawa semua senjata antik di rumah tersebut. Every time we do a job, you have to... You want to be more careful, old fella? You very nearly took my man's head clean. All right, Kenny. Kepala Kenny hampir saja meledak kena shotgun. Permainan poker dimulai, dan ternyata di ruangan itu terdapat kamera tersembunyi yang sudah Harry siapkan untuk mengintip kartu lawan-lawan Harry. Barry lah yang mengoperasikan kameranya.
Dan dia mengirim sinyal ke Harry dengan sebuah metode sederhana, sehingga Harry tahu semua kartu lawan-lawannya. Namun kali ini Harry mengkhususkan hanya Eddie yang harus Harry awasi. Harry membiarkan Eddie menang di awal agar Harry termakan umpan. Paul menelpon Barry dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu senjata mana yang Barry inginkan. Paul membawa semua senjata antik di rumah tersebut. Mereka bertaruh hingga melebihi 100.000 bonds. Eddie ingin melanjutkan dan tidak mau menyerah. Namun uang taruhannya tidak cukup jika harus bertaruh di atas 100.000 bonds. Bandar memberitahu jika Eddie tidak mengikuti taruhan, maka kartu mereka harus dibuka. Tiba-tiba Harry mengatakan bahwa Harry mau menjamin Eddie. Harry akan meminjami Eddie 500.000 bonds dan Eddie akan mengembalikannya dalam 1 minggu. Dengan begitu, kita bisa melanjutkan permainan ini. Awalnya Eddie menolaknya, namun Harry memaksanya. Akhirnya Eddie menerima tawaran tersebut. My money back within a week. That's Sunday, okay? Saat kartu dibuka, Eddie lemas seketika. Dia diusir dari tempat itu dan tidak membawa uang sepeser pun, bahkan meninggalkan hutang sebesar 500.000 bonds. Harry benar-benar membodohinya. Saat keluar, Eddie dihadang oleh Barry. Barry mengatakan dia tahu Eddie patungan dengan 3 sahabatnya, dan hutang itu akan menjadi hutang mereka berempat. Barry akan menagihnya dalam seminggu. Jika Eddie tidak membayar, maka Barry akan datang ke bar ayahnya dan mengambil alih bar tersebut. Barry juga akan memotong jari-jari Eddie jika tidak membayarnya. Eddie mendatangi teman-temannya dan menceritakan kesialan yang dia alami di meja judi. He then proceeded to the position they were in. Harry was going because he knew that. I wish to Christ I'm going to kill him. Get about, Tom. Think about what we're going to do now. All the fuss about Harry. Sob mengajak mereka kabur saja dari Harry. Namun Beacon mengatakan tidak bisa. Harry bukanlah orang sembarangan. Kita tidak akan bisa bersembunyi dimanapun. Rumornya dulu ada yang bekerja untuk Harry, dan dia mencurangi Harry. Saat Harry mengetahuinya, orang itu dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Di sebuah rumah, Doc menghajar beberapa orang. Doc menyuruh mereka mengatakan di mana mereka menyimpan uang. Pria ini adalah Plank, salah satu anak buah Doc. Let's go, and you were saying. Pull it out. In the fireplace plan. Just pull it out. Oh, Dog. I think you want to have a look at this. Let me down now. I'm not finished with you yet. Di rumah, Winston mendapat tamu, dan ternyata itu adalah Plank. Dia sering membeli ganja dari mereka. Beacon dan kawan-kawan memikirkan rencana untuk membayar hutang mereka ke Harry. Nyawa mereka akan menjadi taruhan jika dalam seminggu tidak bisa membayar Harry. Dan beban paling berat ditanggung oleh Eddie karena bar ayahnya akan diambil paksa. Winston dan kawan-kawan mengumpulkan uang hasil penjualan ganja. Mereka merapikan uang tersebut untuk diberikan ke bos mereka. Jim mengusulkan ke Winston untuk mengambil beberapa uang ini karena bos tidak akan pernah tahu. Namun Winston melarangnya. Orang yang memiliki semua ganja ini bukanlah orang yang bisa kita bodohi. Dia sangat sadis. Jika dia tahu kita tidak melakukan pekerjaan dengan baik, maka kita semua akan tamat. Doc bertanya dari mana Plank membeli ganja ini. Plank mengatakan dirinya sudah datang ke tempat itu beberapa kali dan tempat itu dikelola oleh 4 anak muda yang idiot. Mereka terlihat lemah dan tidak bersenjata. Eddie datang ke markas dan secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Doc dengan Plank. Mereka merencanakan merampok tempat produksi ganja tersebut. Doc yakin orang-orang itu memiliki banyak uang cash di rumahnya. Eddie memiliki sebuah rencana. Eddie mengumpulkan teman-temannya dan mengatakan rencana Eddie untuk melunasi hutang Harry. Chris datang ke kantor Harry. Dia dipekerjakan oleh Harry untuk menagih hutang. Harry mengatakan bahwa ada 4 anak muda yang bertaruh terlalu tinggi dari apa yang mereka bisa. Mereka berhutang 500.000 pounds dan harus melunasinya beberapa hari lagi. Setelah mengatakan rencananya, mereka semua ikut setuju untuk melakukan rencana Eddie. Rencana mereka adalah menyerang orang-orang yang ada di sebelah kamarnya saat mereka kembali dari merampok ganja. Dan kita akan menjual ganja tersebut. Nick pasti bisa mencarikan kita orang yang mau membelinya.
Lalu kita gunakan uang itu untuk membayar hutang Harry. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari senjata, karena mereka pasti membawa senjata. A minute ago, this was the safest job. Now it's turning into a bad day. Stop being such a mincer. I've thought about that, and all we have to do is find... Well, they could all be carrying them for what we Only know. one of them carries them going to the... And what do they say about assumption being a brother, mother, any other? It don't make any difference. If you have a better idea... Tom mendatangi Nick dan memberitahu bahwa Tom memiliki ganja yang cukup banyak, dan Tom meminta Nick mencarikan pembeli. Nick sudah tahu orang yang tepat untuk membeli ganja tersebut. Tom juga membutuhkan beberapa senapan dan meminta Nick menyiapkannya. Tom akan membeli dari Nick. Nick mendatangi seorang mafia bernama Rory. Nick menawarkan ganja ke Rory. Rory mau membelinya dengan syarat Nick harus membawa sampelnya terlebih dulu. Jika kualitasnya bagus, maka Rory akan membelinya dengan harga 3.500 pound per kantong. Tom bertanya ke bartender tentang seorang pria yang bernama Rory. Bartender mengatakan Rory adalah seorang pria yang kecil. Namun dia tidak bisa diremehkan karena Rory adalah mafia yang sangat sadis. Beberapa malam yang lalu Rory datang ke bar melihat balap mobil. Beberapa orang mencoba mengganggunya dengan mematikan TV karena berisik. Lalu Rory menyemburkan alkohol ke wajah pria itu dan membakarnya hidup-hidup. Ternyata pria yang terbakar keluar dari bar adalah ulah Rory, dan Tom pernah bertemu dengannya saat di bar. Pria berambut afro adalah Rory, namun Tom tidak menyadarinya. Barry menemui Paul dan Kenny. Paul menunjukkan senapan hasil curiannya. Barry bertanya di mana sisanya. Paul memberitahu dirinya menjual 2 senjata karena membutuhkan uang. Barry marah dan menyuruh mereka berdua mengambil kembali senjata yang dijual, karena senjata yang dijual itu yang Barry butuhkan. Jika Paul tidak bisa mendapatkan kembali senjata tersebut, maka Barry akan membunuh Paul dan Kenny dengan tangannya sendiri. Dan ternyata Paul menjual senjata tersebut ke Nick. Nick mengantarkan 2 shotgun ke Tom. Tom bertanya kenapa harus senjata antik. Nick memberitahu bahwa sulit mencari senjata modern di London. Nick menjual senjata tersebut dengan harga 700 pound untuk masing-masing senjata. Nick juga memberitahu bahwa Rory sudah siap untuk membeli ganjanya. 700 each. A pound for every year they've been. I know they're antiques, but I ain't. They're a bit long, ain't they? Sawn off around. Don't want to blow the arse out of this. But I don't want anyone blowing a arse. Fucking mean. Of course you'll look mean. I understand if this has come. Let me tell you how this can. Chris mendatangi bar milik ayah Eddie. Jika Eddie tidak bisa membayar hutangnya, Chris akan datang ke sini mengusir ayah Eddie. Ayah Eddie mengatakan urusan Harry dengan Eddie bukan dengannya, dan dirinya tidak akan memberikan bar ini untuk Harry hanya karena Eddie berhutang. Beacon menggunakan speaker menguping rencana yang akan Doc lakukan. Eddie ditonjok oleh ayahnya karena berurusan dengan Harry. So bertanya ke Tom apakah Tom mendapat senapan ini dari museum. Tom mengatakan membelinya dari Nick dan harganya 700 pound. Beacon meragukan senjata ini masih berfungsi atau tidak, karena sudah sangat tua. Eddie memberitahu kita akan menyusup masuk ke kamar sebelah setelah mereka pergi, dan bersembunyi di tempat itu menunggu mereka kembali. Saat mereka kembali, kita sergap dan rampok apa yang mereka rampok. Sounds like the right time. Then we jack in the cocoon them in gaffer tape, swap the gear into the new van, and we're all out of our hiding place. The last thing you're going to expect. Oh, and if Tom or anyone else, I'm sure it won't do any harm. A little bit of paint never hurt anyone. Ones that look like they could skin a crocodile. Come on, girls. Beberapa waktu kemudian, Doc dan anak buahnya bersiap pergi menggunakan mobil van. Di sisi lain, Eddie juga bersiap untuk menyusup masuk ke rumah mereka. Plank menelpon G dan mengatakan bahwa dirinya akan membeli ganja lagi. Namun G mengatakan hari ini tidak bisa. Dan ternyata Winston dan teman-teman sedang menyiapkan uang yang akan diberikan ke bosnya. Winston melarang G melakukan transaksi hari ini, karena kita memiliki pekerjaan yang jauh lebih penting. Plank memaksa ingin membeli dan akan segera pergi. Willy mengatakan Plank tidak akan pergi sebelum mendapat barangnya. Semakin cepat kita memberikannya, semakin cepat dia pergi. Come on, I can't wait out here. I'm just coming. Oh, he's going to leave me out there all day. Lives and learns, don't you? Keep the gates locked now. Plank bertanya kenapa pintunya dikunci. Selama ini pintu ini tidak pernah dikunci. Can't be too careful these days. Shut it! You said right, here goes another one, then you left. What are you doing? Oi, I said unlock the fucking gate! Go, fucking move! What's going on? Just hang on! Unlock the fucking gates, look. What have you done the front, Roy?
Ji pingsan karena ditodong pistol oleh Plank. Winston menyadari ada yang tidak beres di bawah karena Ji tidak kunjung kembali. Get the rifle out. We're being fucked. Don't point at me, bollock! Point at I'm working with fucking planks of wood. What the fuck's that? It's me Bringo. Don't none of you slags move! I You're gonna kill Plank? There's no one fucking... Charles membidik leher Plank. Ternyata pistol yang Charles gunakan adalah pistol angin. Mereka tidak memiliki senjata asli. I can't see a bloody thing. Ah! I've been shot. I don't fucking believe. Sit down and patch yourself. Tight as a fucking arrow. What the fuck was that? Understand? Dead. No ifs, no. Now I've got your attention. Now if you want me out of here, open the fucking gate, as I'm gonna blow. Fucking kill us if we do, man. Akhirnya mereka berempat menyerah. Doc mendapatkan jackpot, dia menemukan banyak ganja beserta uang yang sangat banyak. I don't know where to come. Bollocks, you'll fit it all in if you have to. You got a ticket already? Seorang polisi patroli mendekati mobil Doc. Anak buah Doc memukul polisi tersebut dan menyembunyikannya di bagasi mobil. You think you can carry more than one? How many more bags? I'll be all right once I've dealt with that lanky. Do it quietly. It's time to say good. Di sisi lain, Beacon dan kawan-kawan menyusup masuk ke rumah Doc. Mereka bersembunyi untuk menunggu Doc pulang. Saat Doc akan pulang, salah satu anak buahnya menemukan polisi di bagasi mobil. Anak buahnya mengatakan bahwa polisi ini berpatroli dan akan menilang mobil kita. It's a traffic warden. He was gonna call the cozzers. Fair enough. How are we doing, Tom? Tom bersiap di mobil menunggu kedatangan Doc. Saat Doc datang, Tom menelpon teman-temannya dan menyuruh mereka bersiap. They went a pound or two. Shut up and back! Big boy. Stand down! Stand down! Tie him up, tape him up, hands On the floor! Bend over the fucking desk. I want keys. Now. Of course you will, sweetheart. This is fucking hide and seek. That one. Search that one. Mereka berempat berhasil membawa hasil rampokan Doc. Mereka juga menemukan jackpot karena tidak hanya ganja, namun juga setumpuk uang cash. Saat mereka pergi, Beacon mendapati polisi yang pingsan di dalam mobil. Harry mengatakan ke Chris bahwa besok adalah hari di mana Eddie harus membayar. Harry menyuruh Chris mendatangi mereka. Harry berharap mereka tidak bisa membayar, dan Harry akan mengambil alih bar milik ayah Eddie. Eddie menyuruh Tom memberikan sampel ganja ke Nick, dan kita akan segera menjual semuanya. Nick mendatangi Rory dan memberikan sampel padanya. Anak buah Rory mengatakan bahwa barang ini memiliki kualitas bagus. Rory bersedia mengambil semua barang yang Nick miliki, namun Rory hanya akan membayar setengah harga. Rory menyuruh anak buahnya membawa seseorang dan ketiga temannya datang ke sini. Mereka harus memeriksa barang ini. Dan ternyata Winston dan kawan-kawannya adalah anak buah Rory, yang artinya Rory akan membeli ganja miliknya sendiri. Doc tidak terima uangnya dirampok. Dia menyuruh anak buahnya mencari orang yang merampok mereka, dan bagaimana mereka bisa tahu kita akan merampok. Eddie sudah menyiapkan uang untuk membayar Harry, dan sisanya masih banyak. Mereka berencana membagi rata 4 orang. Winston dibawa oleh Rory. Dia mengatakan bahwa Winston mengenal orang-orang yang merampok uang dan ganja Rory. Rory benar-benar sangat marah karena mengira bahwa orang-orang yang mencuri ganjanya akan menjual ganjanya kembali ke Rory. Rory menyuruh anak buahnya memanggil Nick. Dia pasti tahu siapa yang memberinya ganja. Di sisi lain, Eddie dan kawan-kawan bersenang-senang di sebuah bar. Rory menyuruh Nick memberitahu di mana keberadaan orang-orang yang akan menjual ganja, karena orang-orang itu mencuri ganja dari Rory dan berencana menjual ganja tersebut ke Rory. Rory menganggap hal ini adalah pernyataan perang. Nick mengatakan bahwa dirinya tidak tahu akan hal itu. Joke that black cunts don't get. Cause I'm not fucking laughing, Nicola. Cause you're not that stupid that if you did look slapped all over your Chevy Chase is where these people live. If you forget anything, I'll kill you. In fact, to stay alive, Nick. Now, do you understand everything I've said? So we've got a bit of a problem, haven't we? In fact, it's a little bit more than a little bit of a problem, isn't it? Doc marah ke anak buahnya.
Namun hal tidak disangka terjadi. You know! You fucking know! You wouldn't have us next door! Fucking get out there and find them! You little shit! Plank menembus kamar sebelah dan mendapati selama ini orang-orang di sebelahlah yang merampok uangnya. Di bar, Eddie dan kawan-kawan membahas pembagian uang setelah ganjanya laku. Maka setiap dari kita akan mendapat tambahan 200.000 bonds. Doc mendapat uang dan ganjanya kembali. Mereka juga menemukan 2 senjata antik. Ternyata uangnya tidak pernah pergi jauh, hanya pergi ke kamar sebelah. Plank mengajak Doc segera pergi dari sini karena uangnya sudah kita temukan. Namun Doc tidak mau. Doc menaruh dendam ke mereka. Kita akan menunggu mereka kembali dan membunuh orang-orang itu. Kenny menelpon Nick. Mereka bertanya di mana senjata yang beberapa waktu lalu dijual. Nick mengatakan senjata itu sudah laku. Kenny menginginkan senjata itu kembali. Namun Nick mengatakan itu tidak mungkin, karena Nick tidak tahu keberadaan senjata itu lagi. Kenny menelpon Barry. Barry tidak mau tahu bagaimanapun caranya Kenny harus membawa kembali senjata tersebut. Lalu Harry berbicara ke Kenny. Kenny belum pernah bertemu dengan Harry, namun Kenny tahu rumor tentang Harry. Harry mengancam jika senjata itu tidak dikembalikan, maka Harry akan memburu semua keluarga Kenny. Bang in trouble. Who's that? That was Harry Oliver. Jesus, I've heard of him. We've got to find them. We're going to find those guns. Rory mendatangi markas pencuri ganjanya. Chris juga bersiap mendatangi Eddie di tempat persembunyiannya. Tom dan kawan-kawan menuju rumah dengan keadaan ngantuk karena begadang semalaman. Di sisi lain, Doc dan kawan-kawan bersiap di dalam rumah menunggu kepulangan Eddie. Dan Doc menghitung uang di ruang yang berbeda. Kenny dan Paul juga mendatangi rumah Tom karena Nick memberitahu lokasi rumah orang yang membeli senjata curiannya. Rory sampai di rumah Eddie dan bersiap berperang. Di dalam, anak buah Doc mengira orang yang datang adalah Eddie. What the fuck is going on? Doc melarikan diri membawa senapan dan uang. Namun dia dihentikan oleh Chris. Chop chop. Thank you very much. He's got the guns. Go ahead, you get them. You're supposed to be the hard case. Dan Chris mengambil 2 senjata plus uang yang Doc bawa. Paul dan Kenny melihat Chris membawa senjata yang mereka cari. Lalu Kenny mengikuti Chris untuk mengambil senjata tersebut. Paul menegaskan kita harus mengambil senjata itu apapun yang terjadi. Jika tidak, maka semua keluarga kita akan tewas. Doc tidak terima uangnya dicuri lagi, lalu Doc mengejarnya. Setelah pertempuran, Winston mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang merampok. Winston juga menemukan ganja Rory, namun uangnya tidak ada. Seseorang pasti sudah melarikan diri membawanya. Ternyata Plank masih hidup dan menembak Rory. Yang selamat dari kejadian itu hanyalah Winston. Saat Tom dan kawan-kawan sampai di rumah, mereka terkejut karena rumahnya dipenuhi mayat. Semua uang dan ganja sudah menghilang. Bahkan senjata yang Tom beli 700 pound juga menghilang. Chris membawakan senjata dan uang ke Harry. Harry bertanya dari mana Chris mendapatkannya. Chris mengatakan seseorang merampok rumah Eddie. Senjata dan uang ini adalah milik Eddie. Uang ini pasti akan digunakan Eddie untuk membayar Harry. Saat ini Eddie akan bingung karena kehilangan uangnya dan Harry bisa memiliki bar milik ayah Eddie. Lalu Harry memberikan bayaran ke Chris karena pekerjaan Chris sangat memuaskan. Chris keluar dari tempat Harry. Kenny dan Paul mengatakan bahwa pria itu meninggalkan senjatanya di tempat itu. Apapun yang terjadi, kita harus mengambilnya lagi. Mereka berdua tidak tahu bahwa tempat itu adalah kediaman Harry. Eddie bingung apa yang akan dia lakukan. Lalu Eddie menelpon Harry. Paul dan Kenny benar-benar masuk ke tempat Harry. Dia melihat pria tua sedang membersihkan senjata tersebut. Harry mendapat telepon dari Eddie. Eddie mengatakan bahwa uangnya menghilang. Harry memberitahu bahwa uangnya sudah berada di kantor Harry.
Eddie tidak perlu khawatir. Harry menyuruh Eddie datang ke kantor karena Harry ingin membicarakan senjata milik Eddie. Paul benar-benar mendatangi Harry. Mereka berencana membunuh pria tua itu dan mengambil senjata antik tersebut. Barry melempar kapak ke Kenny. Kenny bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Akhirnya mereka semua terbunuh. Paul dan Kenny salah sasaran. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka bunuh adalah pria yang mempekerjakannya. Saat Chris masuk mobil, Doc sudah berada di mobil membawa pisau mengancam anaknya. Doc menyuruh Chris mengantarkan di mana uangnya berada. Eddie dan Tom sampai di rumah Harry dan mendapati mereka semua sudah tewas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun uangnya utuh dan mereka bebas dari ancaman Harry karena Harry sudah tewas. Lalu Eddie membawa tas berisi uang. Tom membawa senjata antiknya dan berencana membawanya kembali. Saat mereka akan pergi, Chris menabrak mobil mereka. Chris melakukan hal itu untuk menyerang Doc secara tidak langsung. Chris yang marah menghajar Doc hingga tewas. Lalu Chris mendatangi mobil yang dia tabrak. Chris mendapati uang dan mengambilnya. Chris mengira Eddie mengambil uang dari Harry. Lalu Chris datang ke kantor Harry. Chris mendapati kenyataan bahwa semuanya sudah meninggal dan hanya ada Tom membawa 2 senjata. Akhirnya Tom memilih pergi membawa 2 senjata dan Chris pergi membawa sekantong uang. Eddie dan yang lainnya ditangkap polisi. Polisi yang beberapa waktu lalu disekap Doc mengatakan bahwa bukan pria ini pelakunya. Karena polisi tidak memiliki bukti, akhirnya Eddie dibebaskan dari penjara. Ayah Eddie menemui Eddie. Eddie mengatakan bahwa Harry sudah tewas. Tidak ada lagi yang akan mengambil bar milik ayah. Lalu Eddie menemui teman-temannya. Eddie mengatakan bahwa hal yang menghubungkan kita dengan peperangan ini adalah senjata yang dibawa oleh Tom. Eddie bertanya kenapa Tom tidak membuangnya. Tom mengatakan senjata itu dibeli dari Nick 700 pound dan itu bukan uang yang sedikit. Setidaknya Tom akan menjualnya lagi agar balik modal. Eddie dan kawan-kawan menyuruh Tom mengambil senjata itu dan membuangnya ke jembatan. Daripada kita harus berurusan dengan polisi. Yang penting kita tidak memiliki urusan lagi dengan Harry. Kita benar-benar sudah bebas. Saat Tom pergi, Chris mendatangi Eddie dan mengembalikan tas milik Eddie. Chris juga memberitahu bahwa mulai sekarang Chris menganggur karena bosnya meninggal. Jika ada pekerjaan menagih hutang, maka jangan sungkan-sungkan menghubungi Chris. Uang yang Chris bawa dia gunakan untuk membeli mobil mewah. Chris mengatakan ke anaknya, mulai hari ini kita akan bekerja menjadi rentenir. Eddie membuka tas tersebut dan tidak mendapati uang sepeser pun. Mereka hanya menemukan sebuah map berisi majalah. Dan di dalam majalah tersebut berisi informasi harga senjata antik. Mereka menyadari bahwa senjata yang Tom bawa mirip dengan apa yang ada di majalah. Dan harganya berkisar 250.000 pounds untuk satu senjata. Mereka segera menghubungi Tom untuk tidak membuang senjatanya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.